Nah, memasuki krisis, kalau sekarang kita ngomong Nabi Yusuf ya, dia nyaranin jalan keluarnya. Nah, jalan keluarnya ada 3. Ini Nabi Yusuf ya, sarannya bisa dibaca sebagai ekonom, wealth planning, dan zuhud. Coach kasih solusi. Coach Rene, Deriansyah, ini masalahnya seperti serius sekali di Coach akan Kasih terus Solusi. berlanjut ini. Betul, jadi tiap pekan nih, apalagi sekarang kedatangan Profesor Budi, Pak Prof. Jadi gini ya, Koreksi dikit boleh nggak? boleh. Bukan prof, Tapi proof. Karena proven. terbukti. Kalau Wih. prof tuh belum terbukti. Proof tuh sudah terbukti. social proof. Banget. Jadi ya kalau teman-teman ikutin nih tiap hari Minggu, jadi 3 pekan ke belakang, memang kali ini Coach Rene sangat serius sekali menyikapi tentang tahun 2024 nih, Prof. Yaitu krisis tentang pindah atau shifting dari yang tadinya karyawan, misalnya kalau perusahaannya qadarullah harus bubar. Akhirnya datangin lagi yang berikutnya selain Prof Awalil, selanjutnya Andri. ada Andri tentang boring bisnis. Ayo kita kembalilah. Ayo anak-anak muda kita kembali ke sini, ke sawah mungkin, ke laundry misalnya, ke dagang rumahan misal dan seterusnya, karena memang kondisi ekonomi makro kan luar biasa ya dalam tanda kutip. Sekarang disikat lagi, datengin Anda Prof. Dalam hal ini produktivitas nih. Tunggu, Seru nih kita bahas Gue nih. jelasin dulu backgroundnya ya. Pak Budi kita kenal sekitar berapa? Sebelum pandemi ya Pak Budi ya. Kita ketemu di Bali waktu itu. Ketemu di Bali, terkesima banget dengar penjelasan beliau tentang pembelajaran dari surah Yusuf, dari Nabi Yusuf, tentang hal-hal yang gue nggak pernah dengar. Terus gue pikir ini orang ustadz bukan gitu ya. Potongannya bukan ustadz gitu, karena rada beda diksinya. Mukanya Chinese kan. Iya, terus pas dengar bicara nanti pada simak sendiri ya. Iya. Tapi ada keustad-ustatannya. Cuman ada hal-hal yang menurut gue penting. Makanya pas abis ngobrol soal Pak Awalil kan udah bunyiin loncengnya. Andri kan kita udah mulai kasih secerca harapan ya kan, bawa center lah. Ini gue bawa ya mercusuarnya sekalian gitu ya. Ya kenapa? Karena di setiap keadaan pasti ada harapan. Cuman masalahnya kita mau melihat seperti itu nggak? Ada hal-hal penting nanti kalau beliau udah mulai ngomong, makanya gue tunda dulu. Kita mesti tunda dulu karena kalau beliau udah mulai ngomong tuh kagak berhenti dan isinya tuh bukan cuma daging ya, wagyu kali ya. Wagyu A19 ya. Wagyu. Jadi nomor 1, kalau kemarin kita fokusnya membaca keadaan, kita sekarang membaca juga versi dari beliau, dari keilmuan beliau. Tapi yang paling penting akan ada hal-hal praktis yang bisa kita lakukan. Oke, nah iya hubungannya apa nih Prof? Yang tadi memang kita singgung di belakang kamera, yang teman-teman juga harus tahu bocorannya ya. Tadi kita sempat ngobrol secara rahasia, yaitu tentang bagaimana cara menjadikan negara kita nih negara yang surplus, bukan defisit, dari segi apapun itu cash flow apa segala macamnya. Tapi dengan teorinya Nabi Yusuf. Nah, hubungannya tuh apa? Dan sampai-sampai akhirnya Bu Sri Mulyani juga kita lurusin dulu ya. Iya, kita lurusin gimana? dulu. Ada 3 hal dari Nabi Yusuf, artinya kalau kita praktekkan di negara ini bisa aman dan insya Allah tanpa krisis gitu loh. Gimana tuh? Luar Pertama biasa. tadi bilang krisis ya. Ada baiknya kita bedain dulu. Slowing down atau krisis. Resesi atau krisis itu beda. Seringkali perlambatan ekonomi itu diperlukan supaya kita nggak nyemplung. Tapi kalau krisis itu nyetir, nggak ada aturan, masuk di dalam jurang. Nah, dalam kekinian sebetulnya yang disebut krisis itu apabila orang punya masalah, dia punya hutang kewajiban lebih gede dari asetnya. Istilahnya yang disebut krisis yang akan kita hadapi. Saya 27 tahun di pasar modal. Saya belajar krisis dan menebak kapan krisis terjadi dan mencari solusinya untuk mencegahnya. Dan ketemulah di Nabi Yusuf. Ya, saya ulang, krisis yang kita alami dulu 98 itu krisis nilai tukar karena kita kurang produktif. Nah, bukti produktif itu apakah ekspor kita jauh melebihi import. Malaysia, Thailand, Indonesia dulu sama. Kalau ekspor kan ngasilin valuta asing. Betul kan? Iya. Kalau import butuh valuta asing. Betul. Betul kan? Nah, itu aja. Kalau valuta asing kita dapat, duit kita banyak, bunga kita rendah, ekonomi bergerak. Tapi kan udah bagus dibikin sama programnya Pak Presiden kita Pak Jokowi. Iya. Terkait hilirisasi, artinya kita jangan nge-ekspor bahan itu baru tahap pertama. Bahan yang masih mentah tapi setengah jadi. Betul. Nih misalnya nih dari apa nih? Iya. Tembaga apa sih namanya? Betul. Ya. Aluminium, betul. besi. Ya besi Betul. lah. Tapi ada satu hal yang menjadi tantangan dan harus diselesaikan ke depan. Hilirisasi dengan job creation itu yang belum.
Makanya di pasar modal belum. Jadi kalau tadi metal-metal tadi bisa dibikin panci, bisa dibikin alat masak, bisa alat listrik, tripod itu diekspor itu. Kok kembali ke yang tadi deh, Prof gitu ya. Proof. Alhamdulillah. Proof bukan proof ya. Semua kita panggil beliau sekarang Proof ya. Ini proven, nama baru nih. Proven soalnya. Kalau 98 dulu tadi Prof bilang itu masalahnya adalah ada krisis nilai tukar. Nilai tukar, dan itu karena kita tidak produktif. Ekspor kita lebih rendah. Ada dua ya. Internal kita nggak produktif. Rupiah tidak punya hak buat menguat saat itu. Rupiah tidak punya hak untuk menguat. Ditambah lagi saat itu eksternal dolar menguat. Super inflasi itu ya. Itu dia. Jadi semua negara itu kena faktor internal. Kita fokus aja yang bisa kita kerjakan. Productivity. Ya. Kalau sekarang gimana? Pengen tanya dulu, boleh ya? Kalau sekarang kita boleh dibilang defisit kita terkendali, tapi belum maksimum, belum job creation. Kalau secara ekspor kita gimana, Prof? Kalau ekspor kita ke Tiongkok misalnya itu luar biasa untuk mining. Tapi saya baru bicara dengan pengusaha kopi aja import kita. Masa kopi import? Kopi kita import. Kopi yang kita minum tuh import? Banyak, 80% dia bilang import. Nambah satu boleh ya? Garam kita import. Gitu. Mayoritas dari garam itu kita impor. Atau gitu, kita ngomong turis. Itu turis, kita tuh masih defisit. Dijelaskan turis defisit itu maksudnya gimana? Gini, orang Indonesia yang keluar dengan orang asing yang ke dalam gitu. Jadi banyakkan orang Indonesia ngeluarin duitnya di luar daripada orang asing masuk ke dalam. Itu coba aja. Ed Sheeran itu kan kita ngundang penyanyi asing, bukannya penyanyi kita nyanyi di luar. Ed Sheeran? Iya, makanya kita tuh perlu melihat, membuktikan. Suka ya mendengarkan musiknya. David Foster datang ke sini, kita bayar. Biar jawab dulu dia, Prof. Udah enggak, cuma kan memang saya kan pengamat media. Oke. Iya. Paham. Itu dia. Jadi maksud saya kalau itu ya. Powerful sekali productivity. Nah, memasuki krisis, kalau sekarang kita ngomong Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu bukan cuma pria tampan tahan godaan, dia problem solver. Lihat Prof. Jadi si raja punya visi. Lihat dia ngangguknya tuh ya. Pas ngomong Nabi Yusuf dia ngangguk-ngangguk tuh. Mirip ke saya nggak sih kira-kira perawakan? Memang saya punya komunitas Nabi Yusuf, nggak harus cakep sih dia gitu. Tapi kita coba bongkar ini pengalaman spiritual 20 tahun yang lalu yang melandasi nama anak saya Yusuf. Gimana tuh? Jadi si raja yang punya visi itu melihat sapi kurus makan sapi gemuk, gandum yang bernas dimakan gandum yang merongga. Itu sebetulnya Nabi Yusuf tidak cuma menerjemahkan mimpi raja itu sebagai pergiliran masa malang yang masa gemilang, di mana di FEUI saya ngajar dan belajar. Jadi dosen di sana. Senior. Itu adalah business cycle. Tapi dia nyaranin jalan keluarnya. Nah, jalan keluarnya ada 3. Gue bukan ustadz. Sambil nyatet ya. Oke. Bukan ustadz. Kata beliau nih, kata Nabi Yusuf alaihissalam nih. Nabi Yusuf itu mengajarkan kepada raja 3 hal. Ini Nabi Yusuf ya, sarannya bisa dibaca sebagai ekonom, wealth planning, dan zuhud. Keren juga beliau ya. Kita baca ya. Kita baca. Oke. Nabi Yusuf sarankan 3. Qala tajra'una sab'a sininan da'aban, hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun secara berkelanjutan. Itu artinya continuous kita meningkatkan productivity pertanian. Oke, satu nih yang pertama nih, berarti tercatat dalam firman Allah di surat 12 ayat 47. Saya coba ya, surat Yusuf ayat 47. Yusuf berkata, bercocok tanamlah kamu 7 tahun berturut-turut. Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah ditangkai. Itu kita parsial dulu. Potong-potong. Hebatnya Al-Quran itu sistematik. Itu kebijakan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Jadi gimana? Jadi yang jangka panjangnya productivity. Hendaklah kalian bercocok tanam selama 7 tahun secara berkelanjutan. Itu. Yang kedua, fama hasadtum fazaruhu fi sumbulihi, maka apa yang kalian panen tetap pada tangkainya. Itu tidak cuma pengawetan tapi manufaktur. Pisang dipotel dari tandannya cepat busuk. Orang Sunda bikin sale tepung pisang. Kalau susu jadi yogurt, keju, kefir, itu berarti manufaktur, industrialisasi. Oke. Nah, saran ketiga ini yang perlu kita fahami dan amalkan. Illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit untuk kalian makan. Kita itu mengendalikan konsumsi. Limpahan panen yang kualitasnya bagus diekspor. Jadi saran Nabi Yusuf itu mengajarkan bangsa kita supaya surplus. Ada kedisiplinan untuk terus menanam dulu, dan dari situ kemudian ada hasilnya itu
dengan berbagai macam pengolahan supaya nilai value added-nya meningkat. Betul. Dan yang terakhir konsumsi sesuai kebutuhanmu. Betul. Nah, tapi Al-Quran itu demikian fleksibel kreatifnya bahwa diri kita pun tanaman. Apa yang kita tanam, pikiran apa yang kita tanam. Cakep nih bro. Gitu. Talenta apa? Talenta itu katanya 4E. If you can do something excellent, easy, enjoy, and earn. Itu talenta. Gitu. Jadi Nabi Yusuf itu mengajarkan kita diulangi produktif. yang tadi apa? Everything that you can apa? Jadi yang tadi 4E. If you can do something excellent. Nah, kalau soal talenta nggak ada contoh yang lebih baik menurut saya selain Putri Aryani. Dia itu udah bisa mengatasi kekurangan dia, nggak bisa lihat gitu, tapi dia bikin lagu tuh cepet ya, excellent, bagus, cepet kan, easy bagi dia. Dia happy dan dia sekarang cuan lebih kaya dari kita. Tapi kalau excellent, easy, enjoy, nggak earn itu hobi. Excellent, easy, earn, nggak enjoy itu kompetensi. Beban. Matriksnya asik juga ya. Iya. Oke. Menarik sama iya kalau berbicara mengenai orang cerdas, talenta, sama seperti seorang pria yang bernama Gibran ya. Enggak, yang depannya Khalil. Oke. Iya bener kan? Iya bener dong. Betul. Bener. Iya, Khalil Gibran kan menurut saya kan orangnya kan itu puisi-puisinya keren. Bertalenta. Puisinya dahsyat sih. Talenta berat itu. Iya. Puisi itu menemukan kata-kata yang bertenaga itu berat itu. Iya, yang lengkap ya Khalil Gibran gitu ya. Gitu. Emang kalau nggak lengkap kenapa, Der? Saya nggak kenal sama yang namanya Khalil, kan saya nggak tahu Khalil siapa. Benar. Iya. Pinter. Kelasnya jago. Tas dulu. Jago dia kelasnya. Aku takut sama dia nih ngomongin pinter. Untung gue masih ada jiwa-jiwa radio, Prof. Jadi pancing ke sana takutnya kan. Emang saya nggak kenal kalau yang namanya Khalil doang. Jadi menurut saya kalau nggak lengkap tuh setengah-setengah. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya begini. Yang Prof tadi coba sampaikan supaya kita nggak kehilangan rentetan berpikirnya, jangan serta-merta melihat krisis itu terus panik, ya. Dan tadi Prof mengatakan bahwa bedakan antara slowing down dengan the actual crisis. Menurut Prof kita dalam keadaan yang nggak sempurna, tapi nggak jelek-jelek amat juga. PR besarnya adalah bahwa kita secara umum tidak produktif, belum produktif, dan problem terbesar kita adalah mindset. Iya. Dan itu tadi bacaan ekonom. Kalau bacaan saya tuh udah bergeser dari ekonom ke wealth planning. Karena masa malang itu sapi kurus itu ketika kita tua. Nah, jenis krisis yang akan kita hadapi itu tuwir sebelum tajir. Aduh. Diulangi. Oke, kita ngomong tuwir sebelum tajir. Nah begini ceritanya. Back to tahun 475 waktu ada booming harga minyak, itu Pak Harto itu melakukan kebijakan demografi 2, mengendalikan jumlah penduduk lewat KB dan transmigrasi. Itu powerful. Kalau di China itu one child policy. Tapi siapa yang mengurusi penduduk kita ketika menua? Nggak ada. Belum. Ya, jangan-jangan yang di Kalimantan itu adalah tempat-tempat orang nanti akan menua. Sengaja dibikin. Jadi maksud saya itu adalah kapan kita tuir. Data demografi itu mengarahkan 2030 penduduk Indonesia mulai menua. Jadi kalau kita bicara generasi emas 2045, 2020, 30 aja kita udah tua. Tua itu ketika kita berhenti kerja itu nggak punya income. Yang ada itu bagaimana bahasa fisikanya dari peluruhan aset. Aset itu digangsir. Makanya sekarang kita benar-benar harus bahasa yang gue nggak paham nih pasti gangsir apa sih Prof? Digangsir itu diambilin. Dipilah-pilah. Diambil dikit-dikit. Ya dipretelin. Iya, jadi kekayaan kita itu pengganti gaji kita. Oh, coba deh. Ini kita telah dulu ya. Tuwir sebelum tajir terjadi di Indonesia. Tuwir itu 2030 ya. Sepertinya ini adalah laporan World Bank untuk Indonesia 10 tahun yang lalu. Indonesia avoiding the trap. Trapnya itu growing old before growing rich. Yang di komunitas Nabi Yusuf saya biar catchy. Tuwir sebelum tajir. Iya, oke. Misalnya pensiun di umur 55, 60. Bank Indonesia misalnya. Nah, kita sekarang berapa nih kebutuhan kita selama pensiun? Misalnya kita tuh sampai wafat 20 tahun. Nah, kita taksir berapa kebutuhan sebulan kali 12 kali 20. Itulah total aset yang kita incer. Gimana tapi apa serba mahal ya kalau mau dirancang juga Prof. Justru gara-gara productivity. Jadi mahal itu karena kita nggak produktif. Nggak punya cadangan.
Karena udah dimakan dulu. Iya, makanya yang harus didorong itu kayak bukunya, saya baca David Bach, Automatic Millionaire, istilahnya pay yourself first. Sebelum kita dapat gajian, jangan kita makan semuanya, kita sisihkan buat masa depan, pay yourself later gitu. Itu bahasanya. Saya jadi ingat salah satu yang paling menohok saya waktu pertama kali kita ketemu adalah ajaran keluarga di Republik Indonesia agar anak menabung itu salah total. Salah total. Wah, rame ini. Gila kan? Rame Salah ini. total. Gila kan, epic kan? Bisa ya, saya buktikan ya. Nabung kan katanya hemat pangkal kaya. Nah itu keliru. Iya, memang di Islam juga. Begini. Malah kamu jadinya nggak sedekah ya, takutnya. Orang itu kenalan sama bank cuma 2 cara. Naruh uang di bank jadi deposan, minjem uang sebagai kreditur. Coba cek bunganya. Kalau kita naruh uang rendah banget, kalau kita punya uang mahal banget. Selisih ini cuan, gede banget. Setiap kali ada cara ketiga, jadi investor banknya lebih cuan. Setiap kali ngomong gitu mukanya dia tuh langsung kebayang riba tuh. Oke, boleh tolong lanjutkan lagi. Iya, betul sih. Iya. Iya kan deposit betul ada caranya sebetulnya. Masuk di sana sebagai kredit atau apapun itulah bentuknya. Saya membaca kekhawatiranmu dari nanti memang ulahnya bangkir. Enggak, itu memang betul yang tadi. Sebetulnya yang namanya Islamic finance itu bukan lewat bank, tapi lewat private equity. Nanti kita bisa iya. Nanti sebentar ya, jangan terlalu tinggi-tinggi Prof ya. Ada sharing session. Kalau bank itu tetap kaidah-kaidah perbankan, orang naruh duit harus prudent dan lain-lain. Jadi resharingnya beda konsepnya. Gitu nanti kita bahas ya di ranah yang lebih dalam. Jadi Nabi Yusuf dulu aja. Pergiliran masa malang, masa gemilang itu take longer term. Masa gemilang. Ya, jadi saran Nabi Yusuf itu kalau dari perspektif wealth planning, perencana kemakmuran itu ada 3. Ya. Yang satu itu investasi berorientasi pada pertumbuhan aset. Berarti di talenta, di bisnis kita, di saham, di properti. Kita perhatikan satu persatu nih, Prof. Apakah negara kita ini selama 9 tahun yang di bawah pemimpinan Pak Jokowi sudah melakukan hal itu? Oh, itu di level negara itu harus menciptakan job opportunity. Tapi di level kita, jadi saran Nabi Yusuf itu bahasa kerennya life cycle investment. Saya mau kutip juga ya, harus adil ya. Di saran Nabi Yusuf itu kan inklusif, ada di perjanjian lama. Ada naratif yang berbeda dibandingkan Quran, sapi kurus keluar dari sungai Nil. Nabi Yusuf melihat penyebab pergiliran sapi kurus makan sapi gemuk masa malang, karena masa gemilang. Sungai Nil. Itu sungai Nil, karena sungai Nil itu ada 2. Kalau belajar sejarahnya, White Nile, Blue Nile semuanya dari Afrika. Daerah yang tidak dilewati sungai Nil atau sungai berbalik arah kering, daerah yang terlalu banyak banjir. Karena itulah Nabi Yusuf membangun kanal dan bendungan yang sampai sekarang ada di kota Fayum. Cerdas beliau. Ihwal negara mengurusi sumber daya bangsa itu disebut sovereign wealth fund. Saudi yang terbesar, Singapura dengan Temasek, China dengan CIC, ada juga Qatar punya, Malaysia dengan Khazanah. Nah, Indonesia kan baru bikin. Tapi kita belum negara surplus. Saran Nabi Yusuf versi Al-Quran itulah life cycle investment yang ada 3 tahap: growth, protection, distribution. Growth, protection, distribution. Sekarang gini, kita ajaknya jangan ke yang tinggi-tinggi dulu. Biar yang nonton di sini bisa langsung mengaplikasikan buat dirinya. Ya, growth, protection, protection, distribution. Growth, protection, distribution. Ini kita bedah aja. Kalau diambil kesimpulan dari yang tadi disebutkan nama Profesor, yaitu berarti kan gimana caranya menghadapi krisis apapun itu, kita harus memahami diri kita. Diri kita sebagai tanaman, dan semua keberuntungan di dalam Islam itu selalu tanaman. Tauhid aja, kalimat yang baik itu kan tumbuh, akarnya akidah, pohonnya syariah, itunya buahnya kan akhlaknya. Afarra'aitum matakhrusun, perhatikan apa yang kamu tanam, kamu yang menumbuhkan atau kami. Ada kerendahan hati. Pokoknya kita jangan malas nanam. Jadi kalau pemirsa kita di rumahnya masih ada halaman yang enggak ditanemin, itu boros sebetulnya. Tanamlah. Kalau untuk diri gimana, Prof? Kalau untuk diri sebetulnya lebih ke arah kita itu kapasitas kita belajar, kapasitas kita adapt, kapasitas kita kerjasama. Ya, jadi gini, yang paling penting ya buat kawan-kawan ini, saya juga bantu menerjemahkan apa yang mungkin ditanyakan. Jangan memenuhi pikiranmu dengan kekhawatiran akan krisis dulu, tapi nomor 1 lihat yang ada di sekeliling. Kemarin Andri juga udah ngomong soal itu kan, lihat ada opportunity apa. Proof bahkan lebih menukik lagi, mengatakan bahwa nomor 1 hindari keborosan.
Satu itu betul. Iya kan? Iya. Dan yang selanjutnya adalah biasakan memakan atau mengkonsumsi yang dibutuhkan saja. Selebihnya kemudian, nah ini yang kita Iya, sebetulnya menanti. itu kan yang disebut tadi arahannya supaya punya kekayaan. Kita kerja itu harus produktif, gaji terus naik dan kita jadi orang yang terakhir dipecat. Oke. Konsumsi Asik. kita, spending kita produktif tapi masih lebih tinggi income. Ada selisih surplus, diinvestasi yang benar, jangan terkena bodong. Barulah kita punya kekayaan. Jadi generasi emas itu generasi kaya. Urutannya apa? Lupakan pay later. Cakep. Cakep tuh. Udah riba lagi ya. Kalau saya yang pertama kali debt, hutang, ujungnya death, mati. Woi. Dan lebih parah lagi, death with debt. Nggak diterima amalan lo. Itu yang di filmnya The Parasite itu ada 3 keluarga Park yang kaya, keluarga Kim yang miskin tapi ternipu, tapi ada satu Moon Gwang yang bersembunyi di bunker. We don't have money, berarti nggak ada income. We don't have house, berarti nggak ada aset. Only debt. Kristal Huta Barat, krisis total, hutang tambah berat. Jadi nomor 1 yang harus dihindari krisis dalam hidup lo dulu. Iya, jadi jangan utang. Jangan utang tuh kecuali utang itu yang produktif. Maksudnya kapasitas kita bisa bayar. Karena ketika kita berutang, daya beli naik. Ketika kita harus bayar hutang, daya beli turun. Tapi kalau kita berjamaah nggak bayar hutang, krisis perbankan karena duit masyarakat yang kita pakai. Jadi yang paling penting sekarang, Der, sebenarnya anjuran ini yang krusial banget. Lo nggak akan bisa melangkah kemana-mana kalau lo nggak bisa mendisiplinkan diri lo untuk nggak ngutang. Jadi kalau pengen tuh bukan harus selalu ada gitu ya, Prof ya. Iya, jangan. Saya sekarang yang udah menjelang pensiun, pertama kali zero debt. Saya zero debt loh sekarang. Cakep. Gitu. Saya 0. Tapi kalau kita tarik mundur bentar aja ya, cikal bakalnya nih. Orang nih utang nih kenapa ya? Nabi Yusuf itu bukan growth protection distribution. Dia harus bisa mengendalikan 2 hal. Amarah dan syahwat. Amarah itu reaksi spontan ketika kenikmatan terusik. Pemerintah misalnya ngurangi subsidi BBM, marah. Padahal itu untuk pendidikan. Syahwat itu nggak cuma seksual. Ketika lihat gadget baru, nggak punya income, ngutang. Udah ngutang aja itu deh. Jatuh ke dalam air, rusak. Selesai. Itu rusak, utang tetap. Jual ginjal. Kan rame. Buat dapetin iPhone. Buka coba. Orang jual ginjal demi beli iPhone. Itu dia. Saya sih sebetulnya kan gini, kita kembali. Hidup itu murah, adalah gengsi yang membuatnya mahal. Itu banget sih. Iya. Ya kita mau gaya hidup, ya gaya mahal. Gitu loh. Jadi saya sendiri gini, pengalaman spiritual saya itu bukan dari Nabi Yusuf sebetulnya, dari surat Ad-Duha. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu selalu hati-hati utang. Hutang itu menurut Nabi ya adalah sumber kesedihan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Tapi kan boleh Prof hutang. Nah itu dia, itu hadis yang kedua. Tadi hadis riwayat kalau nggak salah satu lagi Baihaqi. Hadis riwayat Ibnu Majah lain lagi. Orang yang berhutang dengan niatan tidak bayar hutang dianggap pencuri yang tentunya nggak berhak masuk surga. Karena somebody debt is other people asset. Kita sudah mengurangi daya beli orang ketika kita nggak bayar hutang kepada dia. Zolim. Gitu. Iya. Dahsyatnya. Dari utang jadi bisa. Nah kalau kita ngomongin utang lebih dalam berarti kan di sebuah negara tidak ada yang lebih tinggi kecuali hutang negara. Nah, ini penyikapinya. Jadi yang disayangkan, yang bicara hutang negara itu kebanyakan akademisi, kemudian katakanlah bukan praktisi. Kalau praktisi kebalikannya, utang negara itu sarana investasi yang paling aman. Karena yang berhutang adalah negara. Karena negara dia punya kapasitas besar dari sebenarnya utang negara itu kan ada mismatch kapan dia terima duit pajak, kapan dia mesti bayar. Tapi utang negara dalam perspektif Nabi Yusuf itu tempat proteksi, bebas dari gagal bayar. Negara ketika RAPBN disahkan jadi APBN udah itu dijamin. Pokok dan pembayaran kupon itu udah disiapin. Jadi gagal bayarnya kredit risknya zero. Iya. Kemudian dia lebih tinggi dari deposito dan gampang dijual belikan. Kalau pertanyaannya udah beres nih hutang, udah mulai nih mengalokasikan lebih dulu dari berapapun yang saya dapat untuk kebutuhan saya nanti.
penempatannya disiplinnya gimana? Oke. Yang tadi supaya kita punya cadangan itu di beberapa literatur investasi itu aturan growing asset 100 dikurang umur misalnya. Contoh? Umur seorang katakanlah 25 tahun, dia bisa 75 tahun di growing asset, apakah di saham, di talenta, di properti. Properti pakai KPR tapi dijaga supaya cicilan buat bayarnya itu jangan melebihi 30% dari gaji misalnya. Ada seperti itu. Kalau talenta itu maksudnya sekolah gitu? Iya, jadi selalu untuk belajar hal yang baru. Itu Benjamin Franklin bilang kan education is the best, promise the best return kan. Gitu. Saya sangat mendorong ya kita punya acara seperti ini juga kan bagian dari edukasi kan, pencerahan tanpa menggerahkan gitulah. Asik. Ya. Belajar dari mana sih? Kata-kata itu belajar dari mana sih? Ya ritme-ritme kayak gitu di Al-Quran tuh banyak banget. Iya. Jadi enak, mudah diingat ya. Iya, gitu loh. Ya bahkan firman Allah juga banyak yang rhyming kan. Iya, rhyming gitu. Asik tuh kayak gitu tuh. Nah jadi solusinya gimana Prof? Dari tadi kan kita ngomonginnya problem. Sementara Anda hadir di sini Prof, ya Anda kasih solusi. Oke. Nah kita nih harus ngapain? Oke, ini yang luar biasa yang terjadi di Indonesia ini ada dua faktor yang menurut saya, demografi dan teknologi. Jadi cara kita belanja itu beda. Jadi misalnya orang yang di Tanah Abang, mohon maaf ya, itu kita belanja pun kan nggak datang ke Tanah Abang kan, online dan lain-lain kan, bisa barang dan lain-lain, dan itu luar biasa, barang bisa dapat dari pulau Indonesia dimanapun. Jadi ya betul-betul kita melihat opportunity dari teknologi, dari demografi. Misalnya bikin konten dan lain-lain, menjual itu luar biasa, cepat sekali. Itu ada. Jadi orang itu harus dikenalkan melihat itu opportunity. Opportunity itu apa ya? Misalnya kita sekarang coba lihat apa menjelang katakanlah puasa dan lain-lain, daging ayam, apa telur dan lain-lain. Kenapa kita nggak nyiapin gitu loh? Tapi harganya mahal, Prof. Mahal itu karena kita punya produksi berkurang. Daya beli. Sebetulnya ini nggak gampang buat disampaikan. Bagaimana sih kita punya mindset kita tuh kita jadi eksportir negeri ini. Pariwisata misalnya, saya suka mancing, suka mancing. Tapi misalnya di Tanjung Pasir itu jetinya jelek banget. Itu kalau mau ke laut itu harus pakai apa yang perahu kecil dari busa, ya sampan kayak gitu buat ke sana, kemudian orangnya harus naik gitu. Padahal kan hobi kan mahal. Kalau saya nangkap ikan mau ikan aja saya ikan ke pasar aja. Hobi kan tadi hobi itu kan excellent, easy, enjoy, nggak earn. Mahal mancing itu. Gitu. Tapi kan kalau kita susah bikin barang dengan manufaktur, undang orang. Kenapa di Thailand lebih banyak turisnya ketimbang Indonesia? Karena fasilitasnya lebih lengkap. Kita culture and nature begini, tapi accessibility jauh. Nah, menurut saya yang quick win itu pariwisata. Kita udah orangnya bagus lah kita servisnya itu bagus, tapi gimana sih kita bisa bisa melayani lah gitu ya. Gitu. Mayoritas dari yang menyimak kasih solusi itu kan UMKM ya, Der, ya, sama orang-orang yang kerja gitu ya. Jadi ini kalau dari big picture-nya udah lumayan clear nih. Cuman dari langkah-langkah yang perlu kita lakukan turunannya tadi yang hilirisasi itu harus support UMKM. Jadi gimana caranya di policy negara itu UMKM. Karena UMKM itu employment generation itu luar biasa gitu loh. Dan mereka fondasinya sebenarnya kekuatan ekonomi kita ya. Kalau nggak ada job creation, nggak tercipta income. Import itu adalah spending without production yang nggak create income, hanya create hutang. Itu rumusan, mungkin bahasanya ketinggian gitu. Tapi tadi bagaimana ekspor lewat UKM? Bagaimana ekspor lewat UKM? Saya pernah bahas ini ke Pak Mendak, Pak Zulkifli Hasan. Terkait dengan UMKM disupport penuh dengan ekspor gitu ya. Beliau waktu itu kurang lebih menuturkan seperti ini, Prof. Bukannya kita nggak mau support, karena memang banyak peraturan-peraturan di negara luar yang memang kena ada positive list sama negative list. Artinya ketika UMKM kita mau ekspor, di sana kena negative list. Sehingga ada kuota, ada batasan, dan seterusnya. Tapi giliran produk luar mau masuk ke sini, Indonesia karena budayanya juga logowo, akhirnya banyak kita kasih positive list. Pak Mendak melanjutkan bahwa tapi kabar gembiranya, Der, kita udah kerjasama sama 65 negara. Yang mana jadi dibuka lagi tuh. Ibaratnya
pemerintah bilangnya ya sudah gini deh, lu kan udah gua kasih kelonggaran, enak bener loh. UMKM gua tuh ketahan di sananya. Sama-sama positif list deh. Lu gua kasih positif, gua juga dikasih positif sama lu. Nah, in politics you get something not because you deserve but you can negotiate. Jadi ya kita harus keras. Makanya di leadership itu surat Al-Hasr yang misalnya apa namanya Allahu Malik Kudus itu ujungnya mutakabbir, bikin negara lain ngeper, bisa nggak gitu loh. Kita kuat. Harus nikel kita harus kuat kita. Gitu. Yang menjadikan biasanya itu adalah intrik dari pedagang. Pedagang tuh short sighted, short sighted dan quick win, tapi nggak parameter gitu. Tapi dengan sumber daya alam kita yang kuat, tadi bicara mengenai nikel akhirnya jadi lithium atau mungkin jadi baterai sebuah transportasi listrik gitu ya, atau mobil dan lain sebagainya, itu kan juga menarik. Mereka tahu kita punya power kan. Artinya itu iya. Mereka produksi yang namanya mobil makanya listrik. Yang di laporan World Bank tahun 2014 itu ada 4 yang harus dilakukan itu. Kemudian closing infrastructure gap udah kita perbaiki. Closing skill gap itu yang kurang. Supaya kita tuh bisa ngerjain kayak gitu. Jadi memang investasi di kecakapan, mungkin kita harus revisi kurikulum kita tuh terlalu banyak pelajarannya. Gini aja deh. Ini kayak challenge nih. Kenapa kita dikumpulin di sini? Ya tentunya karena kita memilih ada di sini. Kenapa kawan-kawan mendengarkan kita? Karena kawan-kawan memilih untuk mendengarkan kita. Tapi ada satu, kenapa nggak mulai solusi kecil yang kita bisa angkat? Saya tertarik banget tadi waktu Prof bicara soal mindset. Dan rentetannya tadi panjang banget. Secara fundamental menurutku nggak cukup hanya di satu pembahasan saja. Ya, kita buat kayak semacam rangkaian classes. Ya kalau lagi di sela-sela mancing mungkin. Ya jadi bisa online aja, Prof. Jadi bisa kita coba testing. Ya ini luar biasa ya menurut saya edukasi seperti ini, dan memang tuh dari kita bangun kesadaran tapi harus dimudahkan orang itu berbuat baik. Misalnya tadi sudah tahu kita skill. Perusahaan-perusahaan yang punya training center itu pajaknya dikurangin dong gitu loh. Iya. Harusnya. Gitu loh. Itu insentif kan? Insentif ya. Orang itu tidak akan intensif tanpa insentif. Asik. Orang nggak akan dapat Iya lagi. Tidak akan intensif tanpa insentif. Bener sih. Dia nggak akan intens kalau ada insentif. Jangan sampai tuntas tuntutan dari atas cuma gitu. Tuntutan dari atas. Ya kalau atasnya baik kan bagus dong. Tapi juga akhirnya ngejalaninnya setengah hati. Kan problemnya kita gitu, remar-mamomogi kan pikirnya cuma ya udah deh apa kata lu, tuntutan dari atas gitu kan. Gitu. So I think we can start dari sini sih. Ya kita uji coba aja. Setuju nggak teman-teman deh? Ini menghadapi kita kumpulin aja. Kan ada sebetulnya saya business, itu kan? pengennya mengarahkan bahwa amazing loh Al-Quran itu. Nabi Yusuf itu kisah terbaik dalam Al-Quran. Nahnu naqussu 'alaika ahsanul qasas. Iya, dan itu diteladani oleh Nabi Muhammad. Gitu, dia memaafkan kan ketika memasuki Mekah kayak apa? Patuh Mekah gitu. Gitu. Jadi ini tuh luar biasa sarannya. Sekarang itu lebih pelik karena kalau dulu siklus zaman Nabi Yusuf itu cuma musim, sekarang kan ada siklus pandemi, siklus utang, geopolitik, superimpos, jadi saling berantem. Jadi makanya kita tuh perlu disiplin. Jadi sekarang tuh kita generasi emas tuh seberapa tercapai generasi emas itu harus ditanyakan bukan seberapa orang punya income, seberapa banyak orang punya aset. Tapi kan aset udah tersebar, udah opsinya banyak dari sekarang. Kita bikin aja kali ya. Kita ngobrol lebih lanjut. Tapi kira-kira menyasar ke audiens yang kayak gimana nih, Bro? Audiens saya gini deh. Gimana nih buat kawan-kawan juga merapat? Jadi kita itu kalau mau efektif gaya Stephen McCovey gitu, start from the end. Lu butuh berapa sih? Jadi misalnya orang sebulan butuh berapa? Kali 12, kali 20. Bagaimana mencapainya? Orang di pasar modal itu hanya dealing dengan broker, tapi kita kan bicara lu aset punya apa aja, lu aset lu kapan dilikuidkan, itu bisa. Modelnya kayak gitu tuh model sebenarnya perencanaan kemakmuran, itu yang kelas perencanaan kemakmuran. Jadi bukan itu perencanaan keuangan, perencanaan kemakmuran. Berarti pentingnya adil dan makmur untuk semua. Makanya, jadi kalau dulu guru saya Pak Emil Salim dia bilang lu memecahkan kemiskinan tuh ngasih akses kepada pemilikan faktor produksi, petani nggak boleh kehilangan sawahnya. Akses pada peningkatan. Halo Derry. Akses pada
peningkatan kualitas sumber daya manusia, anak petani itu sekolahnya bagus. Dan akses bisa berkompetisi di market bawa barangnya tuh. Jual barangnya tuh nggak dihalang-halangin. Sebentar Prof, petani nggak boleh kehilangan sawahnya. Iya. Kalau sawah itu tidak terproduktif dengan baik, Iya. Bukannya akhirnya pengusaha datang, konglomerat datang, akhirnya jadi memproduktivitasnya si petani. Kita bicara masalah beras saja. Tanah kita itu udah tanah pertanian berkurang karena dipakai buat untuk yang tempat lain. Di Jepang nggak boleh kan, ada undang-undang lahan gitu. Kemudian tanah kita tuh jarang istirahat, harus pakai pupuk. Suatu saat tanah kita tuh akan sangat letih. Pernah dengar nggak sih Prof yang terkait ini ya? Baru tahu juga cara kenapa ada peanut butter di Amerika. Tahu nggak kenapa peanut butter jadi big thing di Amerika? Kenapa? Karena kalau abis nanam gandum atau jagung, tanah tuh kayak ditarik zat haranya. Jadi siklusnya, salah satu cara untuk menyehatkan kembali di Amerika tuh mereka nanam kacang. Nah, kacang itu jadi surplus banget kan. Cuman kan kacang terbatas penggunaannya. Akhirnya oleh pemikiran brilian muncullah peanut butter. Jadi butter yang dari peanut itu loh bro. Iya, tahu. Itu jadinya munculnya itu komplement kepada gandumnya yang terus baik. Kenapa? Karena setiap beberapa saat diselingi oleh kacang. Ya kacang itu langsung mengembalikan zat haranya sebelum lagi-lagi bisa dibalikin lagi ke gandum dan jagung. Nah, ini kan yang kayak gini-gini ya. Hanya bisa terjadi kalau pendekatannya itu kan interdisiplinari. Betul. Jadi nggak cuman ahli keuangan, tapi ada ahli pertanian, ada orang kreatifnya, ada medianya. Ini kan kongsi yang saling mengembangkan, yang menumbuh kembangkan. Jadi menurut gue asik sih kayak dibikin semacam kelas-kelas. Terus terang gitu. Yang saya lihat kita belum ngelihat tuh laut loh. Laut itu luar biasa, ikan, rumput laut itu bisa pengganti gitu, bisa diversifikasi. Kalau beras saja import pasti kita. Dan belum lagi diabetes. Kita barusan impor dari Thailand loh. Iya. 2 juta ton men. Iya. Itu apa ya? Gimana kita bisa produktif loh? Jadi tanya deh, siapa pemerintah soalnya susah, yang bro. bisa produktif? Selama masih pakai beras kan gampang bro. Beli coblosannya kan gampang. Hey. Kan kalau berapa? Kan gini, kalau yang satu beras, yang satu rumput laut, yang satu sagu susah. Kan rada susah. Iya. Tapi ini maksud gue gini, ini nggak ada kebetulan kita dikumpulin di sini. Gue challenge dia langsung kasih solusi, bikin sesuatu yang real, ya, bikin ada sesi, ada sama Prof Budi Hikmat, ya kan, mungkin sama Andri, sama gue, gitu ya. Kita bikin seri untuk abis itu kita kasih challenge ke mereka. Lo kan udah ketemu sama misalnya biasanya kalau terakhir kita berapa 300 lebih ya? Segituan. Iya kan 300. Lo ngobrol deh di antara lo. Mungkin ada kongsi yang bisa dilakukan dan tadi kan prinsip-prinsipnya udah dikasih tahu. Kalau lo mikirnya cuman sendiri ya artinya lo pengen cepat sampai ke situ. Tapi kalau lo mikirnya rame-rame bersama-sama, lo bisa jalan jauh banget tuh. Asik itu, komunalismenya berasa tuh. Boleh dong teman-teman cek aja di deskripsi di bawah, kita gabung yuk. Nanti waktu kita pikirkan. Siap. Kalau bisa sebelum, mepet juga ya, sebelum Ramadan ya. Atau after Lebaran gimana ya? Menurut gue enak juga sih Ramadan siang-siang gitu ya, atau ngabuburit gitu ya. Ngabuburit hal yang bermanfaat ya. Iya kan? Iya. Boleh. Kenapa enggak kan justru sambil zikir terbaik kan juga adalah untuk ilmu, ya kan, untuk kebermanfaatan. Kenapa enggak? Boleh kita bikinin nanti ini judulnya apa, nanti teman-teman tinggal masuk aja ke website kita. Tuwir. Sebelum tajir. Tajir sebelum tuwir. Enggak, tajir sebelum tuwir. Oke. Ya dibalik solutifnya. Tajir sebelum tuwir. Iya, itu hope-nya. Kalau dideketin fear-nya kan jangan gitu. Tuwir sebelum tajir. Nah itu bisa 2 tuh. Itu kan lu jago yang kata-kata. Boleh. Ya. Boleh lah nanti ya. Tolong kasih tahu ya. Tadi beliau kan udah menyampaikan PR ya. Coba kalau nggak keberatan share ya kebutuhan lo. Ya, itu kira-kira berapa? Tulis aja nggak apa-apa. Kan jadi bisa di termasuk saya juga mau sharing ya. Nanti banyak orang keliru ngelihat pasar modal. Banyak. Dari sisi apa, Prof? Orang ngelihat itu hanya kasino, orang itu ngelihat karena cara belajar nanti deh ada Elvis misalnya. Kayaknya ini yang kita udah runut lebih aja kali nanti ya. Jadi ada kelas-kelas yang udah ngikutin yang basic, baru nanti dia naik. Dan lagian saya bilang orang membatasi investasi hanya di saham itu keliru. Terus? Kan ada aset lain. Protection tadi udah dapat SBN. Saham itu
liquid karena ada pasar sekundernya, tapi volatile, bergejolak. Kemarin berasa tuh Gojek akhirnya positif dengan pertama kalinya akhirnya nanti, setelah Grab duluan kan. Itu nanti ada namanya banyak kok. Menurut saya pengen hadir buat ngebantu dari pengalaman saya supaya tadi kita punya cadangan gitu. Tapi gini, nomor satu mindset dulu. Mindset tajir sebelum tuir. Ya, dan di situ ada gue nanti ngobrolin soal mindsetnya. Ya, beliau bicara soal fundamental yang lo mesti pahami. Iya. Lo mesti punya kemampuan mendiagnosa diri lo sendiri. Ilmunya. Gitu, karena jangan-jangan pas lo diagnosa, lo problemnya tuh pemarah. Jadi lo buyingnya tuh, belinya tuh karena lo marah-marah atau lo syahwat. Kenapa? Nggak bisa kalah gitu kan? Gengsi itu tadi kan. Iya, tapi kan? kalau jual murah sayang banget, ini value lo isinya lo. Nah, Kak, gimana kita ngelihat value? Nanti ada sesinya gitu. Beli itu yang undervalued. Jadi value-nya di sini, harganya di sini. Itu. Oh, jadi dapat. Kalau kita harganya di sini, value-nya di sini, bukan investor, donatur itu. Kita pokoknya bikin gini, tulis kebutuhan lo, target finansial lo yang lo mau lakukan, definisi tajir lo tuh seperti apa. Nanti kita bantu realisasikan bersama Prof Budi Hikmat ya, asik. Untuk di sesi-sesi online berikutnya. Ya, ini menarik. Nanti cuan ceng li cing cai istilahnya tuh. Cuan ceng li cing cai. 3C lagi nih. 3C. Beda lagi nih, 3C. Cuan ceng li cing cai. Banyak singkatan-singkatan. Dan kalau lo ada usulan singkatan-singkatan gitu juga boleh nih ya. Seru ya. Seru nih singkatan-singkatan gini. Iya bener ya. Boleh lah. Nanti kita bahas ya. Siap. Gimana caranya cuan ceng li cing cai. Informasi lebih lanjut ada di bawah nih teman-teman ya. Coach kasih solusi.